Mama dan Opa Oma yang sedang mengikuti kebaktian sekolah minggu online GKK. Apa kabar? Kak Emily Dan Kak Abi berharap dan berdoa supaya adik-adik dan keluarga semua sehat-sehat ya. sudah siap mengikuti kebaktian? Ayo siapkan hati, Alkitab, dan sama kebaktian kita jalan-jalan atau makan ya. Siap? Mari kita ambil waktu saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, gambar apa nih yang di kepala kakak? Smile. Iya betul, smile, sukacita. Gimana caranya sukacita, Kak? Pandemi belum berlalu. Udah bosan di rumah aja melakukan semuanya. Nah, itulah sukacita. Hati dan pikiran kita bergembira tidak ditentukan oleh situasi, keadaan di sekitar kita, tetapi karena kita tahu kalau Tuhan beserta kita. Wah, bener juga. Yuk adik-adik hilangkan sedihmu, mari kita bersukaria, oke? Yuk kita nyanyikan pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria Karena ini hari bahagia. kita berkumpul, Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. karena ini Karena ini hari bahagia. kita berkumpul, Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah, Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini. Sekarang kami mau memulai kebaktian pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di sini pernah takut? Kakak juga pernah. Tetapi sejak diingatkan kakak-kakak sekolah minggu, jangan takut karena dimanapun kita berada, di situ Tuhan beserta kita. Nah, adik-adik, ayo kita makin berdiri. Dengan gerakan, mari kita nyanyikan lagu Ku Daki-Daki Gunung yang Tinggi. ku daki, Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hingga sebentar. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau
Dengan tetap berdiri, kita mau menyanyikan pujian Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Engkau sungai kehidupanku. Param pam pam. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Param pam pam. Sekarang kita akan mendengarkan persembah pujian dari teman-temanmu. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
anak-anak, selamat hari Minggu. Selamat mengikuti ibadah sekolah Minggu online Gereja Kristus Ketapang. Anak-anak, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan juga memberkati kehidupan kita setiap hari. Tadi kita sudah memuji Tuhan, bertepuk tangan, dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari anak-anak, siapkan hatimu, pikiranmu untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, Ibu minta untuk kita lipat tangan. Ayo, kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus selalu sayang kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan, kesehatan, berkat yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Tuhan, tadi kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan boleh membuat Tuhan Yesus tersenyum. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Mari Roh Kudus menolong kami sehingga kami boleh mengerti apa yang kami baca dan dengarkan. Terlebih kami dimampukan untuk melakukannya di kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, hati kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada minggu yang lalu masih ada anak-anak yang ingat cerita minggu lalu? Ayo, minggu lalu ceritanya tentang apa ya? Anak Indria ingat? Atau anak Pratama? Ayo. Ya, ceritanya tentang Tuhan Yesus menyembuhkan di kolam Bethesda. Wah, Tuhan kita Tuhan yang hebat ya, Tuhan yang berkuasa, bisa menyembuhkan orang. Nah, pada hari ini anak-anak, kita juga mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus mengampuni dan memulihkan. Mari kita buka Alkitab kita. Ayo diambil Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari kitab Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Kitab Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Tetapi Ibu akan membaca di ayat 23. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Nah, ini perkataan Tuhan Yesus. Kira-kira di mana ya? Dan sedang apa dah? Dan apa yang terjadi? Mari kita dengarkan bersama-sama. Suatu hari, anak-anak, Tuhan Yesus datang ke sebuah rumah. Rumah orang Yahudi, rumah orang Israel pada waktu itu. Nah, orang banyak datang berbondong-bondong. Mereka cepat-cepat mau lari, rindu, ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi, orang banyak berlomba-lomba pergi mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ada yang duduk di dalam rumah, tetapi ada juga yang tidak kebagian di dalam rumah. Mereka berada di luar, ada yang berdiri di depan pintu. Bahkan mungkin ada yang mengintip dari jendela. Wah, ternyata banyak ya yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Kira-kira anak-anak,
Apa ya? Atau kenapa mereka ingin bertemu dengan Tuhan Yesus? Ternyata ada yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus karena mereka mau mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Tetapi ada juga yang ingin bertemu atau melihat Tuhan Yesus karena mereka rindu mau melihat, mau menyaksikan Tuhan Yesus membuat mujizat. Dan tentunya mereka sudah dengar kabar bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan. Jadi mereka ingin melihat langsung. Nah, anak-anak, ada beberapa orang mendengarkan bahwa Tuhan Yesus berada di suatu tempat. Mereka langsung membawa atau menggotong, memikul temannya di atas tempat tidur supaya temannya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Orang yang berbaring di atas tempat tidur tidak dapat berjalan. Kenapa ya? Dia tidak bisa berjalan. Oh, ternyata dia lumpuh. Dia tidak bisa berlari dan dia tidak bisa berjalan. Jadi dia hanya berbaring. Teman-temannya membawa dia pergi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika mereka sudah mulai mendekati rumah di mana Tuhan Yesus berada, wah, bagaimana ini? Ternyata banyak sekali orang dan kita tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Kira-kira apa yang dilakukan mereka? Apakah mereka bilang, banyak orang, kita pulang saja. Nanti lain kali saja kita membawa teman kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oh tidak, anak-anak. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap mau membawa temannya bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka naik tangga menuju ke atap rumah. Anak-anak bisa bayangkan ya, anak Indria Pratama, bagaimana membawa orang yang lumpuh sambil naik tangga. Betapa susah dan sulitnya. Tapi mereka tidak menyerah sampai di atas. Karena rumah orang Israel pada waktu itu atapnya rata gitu, terbuat dari tanah liat. Sampai di atas, apa yang mereka lakukan ya? Mereka mulai menggali, mulai membuat lubang. Mereka mulai mengambil tanah liat itu, dia mulai dibuat lubang. Nah, atap rumah itu akhirnya ada lubang. Dan mereka mulai menurunkan temannya yang lumpuh itu. Wah, hebat sekali ya teman-temannya. Ketika dia mulai diturunkan, temannya yang lumpuh ini benar. Ketika diturunkan persis di depan Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang ada di dalam ruangan itu pasti lihat, ada apa ya? Apa yang terjadi? Tapi kita mau lihat apa kata Tuhan Yesus ketika melihat ada orang yang diturunkan dari atap. Anak-anak bisa lihat di video berikut ini. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini?
Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Hore! Tuhan kita Tuhan yang hebat. Orang yang lumpuh tadi disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Dan dia bisa berjalan. Dia bisa melompat. Nah, anak-anak, Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Tetapi anak-anak sudah lihat tadi di video, sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus berkata apa? Dosamu sudah diampuni. Nah, anak-anak, ini mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan bukan hanya menyembuhkan, bukan hanya berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit, tetapi Tuhan kita juga berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, pada hari ini kita belajar anak-anak bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tahu apa yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan. Setiap hari Tuhan tahu kita tidak taat sama orang tua, kita berkata kasar, mengejek orang lain. Itu dosa-dosa yang kita lakukan dan Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun. Tuhan Yesus, ampuni saya. Hari ini saya tidak turut, tidak taat sama mama dan papa. Kemudian yang kedua, anak-anak, kita belajar bahwa Tuhan Yesus tahu situasi yang kita hadapi saat kita sakit. Tuhan tahu, dan Tuhan mampu untuk menyembuhkan kita. Seperti orang lumpuh tadi, Tuhan Yesus sembuhkan. Dan kemudian yang ketiga, kita belajar untuk peduli dengan orang lain. Bagaimana teman-teman dari orang lumpuh itu membawa temannya yang lumpuh ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari anak-anak, kita menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang, kepada kakek nenek kita, kepada papa mama, kepada teman-teman kita, supaya mereka juga mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita peduli dengan orang lain. Baik, itu firman Tuhan hari ini yang kita pelajari, bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa dan memulihkan kehidupan kita. Namun sebelumnya, ada temanmu yang akan membaca ayat hafalan kita minggu ini. Yohanes 14 ayat 9b. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Mari anak-anak, kita akan tutup di dalam doa
untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa kami. Kami tahu Tuhan, terkadang setiap hari kami melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Kami tidak taat akan perintah Papa dan Mama. Kami marah-marah, kami mengejek, bahkan mungkin kami memukul, ataupun kami berkata bohong. Tuhan tolong ampuni kami. Tuhan, kami juga belajar hari ini bahwa Tuhan kami, Tuhan yang bisa menyembuhkan. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami sakit, ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan kami. Begitu juga Tuhan, kami sudah belajar bagaimana kami peduli dengan orang lain. Orang-orang di sekitar kami rindu Tuhan. Kami bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Kami juga bisa berbagi bahwa ada sekolah minggu yang kami lakukan setiap minggu, sehingga teman kami boleh beribadah setiap minggunya. Terima kasih Tuhan, berkati Papa Mama kami di dalam pekerjaan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu dengan minta tolong Papa dan Mama ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak kalau kami semua masih bisa memberikan persembahan. Biarlah melalui persembahan ini kerajaan-Mu saja yang dimuliakan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara dan bangsa kami
Di tengah kondisi pandemi yang tidak memungkinkan ini, yang tidak baik ini, biarlah Engkau yang terus memberkati pemerintah, presiden, semua tenaga medis. Biarlah Engkau yang turut campur di dalam setiap pekerjaannya ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk guru sekolah minggu, biarlah Engkau yang terus memberikan kesehatan, juga berkati gereja, pengelola semua ya Tuhan, juga berkati kami dan keluarga kami, biar Engkau yang terus memberikan kesehatan, agar kami semua bisa berkumpul, beribadah bersama-sama kembali nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat, Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.